Halo teman-teman, perkenalkan, nama lengkap saya Sinklaus Patreski Dae, biasa dipanggil Erik, dengan NIM 2008-30013. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi S1 Sistem Informasi. Sekarang saya berada di kelas 3A. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang usaha menenun Bu Vina. Oke, jadi untuk deskripsi proses produksi, jenis proses produksi untuk menenun di sini saya masukkan dalam jenis proses produksi proses. Ya, ini adalah proses produksi yang membutuhkan bahan baku berupa benang sutra, katun, dan benang warna. Dan melalui proses pemintalan benang, menenun, dan pemberian motif. Untuk menghasilkan kain jadi dengan motif beragam, mulai dari motif bunga ruit, motif bunga harten, motif bunga skop, motif bunga klaver, dan motif gigi anjing. Proses produksi ini masih menggunakan alat tenun tradisional, jadi membutuhkan waktu agak lama untuk memproduksi satu buah kain. Untuk alat tenunnya bisa teman-teman lihat pada gambar cover di sini. Ini merupakan alat tenun tradisional yang digunakan Bu Vina untuk memproduksi sebuah kain tenun dengan berbagai motif. Oke. Berikutnya kita akan lanjut ke diagram proses produksi ya. Di sini saya menggunakan diagram DFD level 0, DFD level 1, dan IRD. Akan kita mulai duluan dari DFD level 0. Nah, bisa dilihat di diagram di sini. Di sini proses pertama ya, itu dimulai dari supplier. Jadi, si supplier ini dia menginputkan bahan baku ke sistem inventory. Nah, terus dari sistem inventory mengeluarkan bahan baku yang diteruskan ke PIC gudang. PIC gudang lalu meneruskan bahan baku tersebut melalui sistem inventory ke gudang bahan baku. Nah, di gudang bahan baku ini diperiksa apakah bahan baku tersebut sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan pesanan. Nah, misalkan kalau bahan baku tersebut tidak sesuai dengan pesanannya atau spesifikasinya tidak sesuai, maka akan dilakukan retur bahan baku. Jadi, data bahan rusak atau data bahan yang tidak sesuai spesifikasi tadi akan diinputkan kembali ke sistem inventory, lalu akan diteruskan lagi ke supplier. Dari supplier dia akan mengeluarkan bahan baku pengganti ya. Jadi dari bahan baku tadi dimasukkan lagi ke sistem inventory, lalu dari sistem inventory akan diteruskan ke PIC gudang, lalu dari PIC gudang akan meneruskannya ke gudang bahan baku lagi. Nah, dari gudang bahan baku ini dia akan mengeluarkan stok bahan baku ya. Dia menginputkannya ke sistem inventory, lalu meneruskannya ke bagian produksi ya. Lalu dari bahan baku tersebut, bagian produksi ini akan memproduksi bahan baku tersebut menjadi barang jadi ya. Stok bahan baku tersebut akan menjadi barang jadi. Nah, setelah menjadi barang jadi tersebut akan diinputkan lagi di sistem inventory ini ya. Di sistem inventory ini, lalu dikeluarkan lagi ya dari sistem inventory dan diteruskan ke gudang barang jadi dan akan menjadi persediaan barang jadi. Dan untuk bahan bakunya sendiri ya, itu berupa benang katun, benang warna, dan benang sutra. Kalau untuk data bahan rusaknya sendiri ya, itu tergantung barang mana atau bahan baku mana yang tidak sesuai spesifikasi atau misalkan ada warnanya yang beda. Nah, selanjutnya karena di FD level 0 ini masih kurang lengkap, akan saya lanjut ke di FD level 1 ya. Nah, untuk di FD level 1 ini proses pertama itu dimulai dari PIC gudang. Jadi, si PIC gudang ini ya, dia menginputkan faktur pembelian tunai ke proses atau sistem penerimaan bahan baku. Dari sistem penerimaan bahan baku, berdasarkan faktur pembelian tunai tadi, dia mengeluarkan laporan order yang akhirnya diteruskan ke supplier. Nah, berdasarkan laporan order itu, si supplier ini dia mengeluarkan bahan baku ya, bahan baku sesuai laporan order tadi. Dia mengeluarkan bahan baku melalui sistem penerimaan bahan baku, lalu diteruskan ke PIC gudang. Nah, terus dari PIC gudang ini, dia meneruskan bahan baku tersebut melalui sistem penerimaan bahan baku ke gudang bahan baku. Nah, di gudang bahan baku ini akan dilakukan pengecekan apakah bahan baku tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau pesanan. Nah, misalkan ada bahan baku yang tidak sesuai dengan pesanan, maka kita akan beralih ke proses kedua. Nah, di proses kedua ini misalkan ada bahan baku yang tidak sesuai pesanan, itu akan dikirimkan data retur bahan baku ya. Data returnya ini bisa berupa
benang yang tidak sesuai pesanan atau yang warnanya berbeda ya. Misalkan itu. Nah, melalui proses retur bahan baku ya, ini langsung diteruskan ke si supplier. Ya, data retur ini langsung diteruskan ke si supplier. Lalu berdasarkan data retur bahan baku ini, si supplier dia mengeluarkan bahan baku pengganti ya. Bahan baku pengganti melalui proses retur bahan baku akan langsung diteruskan ke gudang bahan baku dan akan disimpan di gudang bahan baku menjadi persediaan bahan baku. Nah, jika sudah, selanjutnya dari gudang bahan baku ya, dari gudang bahan baku ini dia akan menyalurkan stok bahan baku ya. Jadi sekarang kita sudah lanjut ke proses ketiga ya, yaitu penggunaan bahan baku ya. Jadi dari gudang bahan baku ini dia akan menyalurkan stok bahan baku melalui sistem atau proses penggunaan bahan baku yang nantinya akan diteruskan ke bagian produksi ya. Terus dari bagian produksi ini berdasarkan stok bahan baku yang diberikan, dia akan memproduksinya menjadi barang jadi. Setelah menjadi barang jadi, akan dia inputkan kembali ke penggunaan bahan baku ya. Barang jadi tersebut bisa berupa kain dengan berbagai motif ya, seperti di sini ya, di home tadi ya. Motif-motifnya bisa kita lihat di sini, ada motif bunga ruit, bunga harten, motif bunga skop dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita sudah sampai di sini ya, sudah sampai di barang jadi. Nah, setelah jadi barang jadi, bagian produksi ini akan menginputkan barang jadi ke sistem penggunaan bahan baku. Nah, setelah dari sistem penggunaan bahan baku, di sini dia berdasarkan barang jadi tadi ya, dia mengeluarkan barang jadi tadi yang melewati proses ini, dia mengeluarkan barang jadi yang diteruskan ke gudang barang jadi. Di gudang barang jadi akan menjadi persediaan barang jadi. Jadi sekian untuk penjelasan data flow diagram untuk level 1. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD milik usaha yang saya teliti ya. Jadi yang pertama ini alurnya dimulai dari supplier ya. Jadi si supplier ini sebagai entity ya. Entity yang mempunyai atribut sebagai berikut. Ada nomor HP, alamat, nama, dan data bahan baku. Setelah itu yang keduanya ini ada entity PIC gudang ya. Dia mempunyai atribut alamat, nama, nomor HP, dan faktur pembelian bahan baku ya, yang nantinya diserahkan kepada supplier ini. Lalu hubungan antara kedua entity ini yaitu untuk pemesanan bahan baku ya, sebagai pemesanan bahan baku untuk hubungan PIC gudang dan supplier ini. Dan untuk hubungannya sendiri yaitu one to one ya, karena ini dari satu entity ke satu entity lainnya ya. Oke, yang berikutnya di sini ada entity ya, PIC gudang tadi dan entity gudang bahan baku ya. Pada entity PIC gudang dan gudang bahan baku ini ya, hubungannya yaitu pengecekan bahan baku ya. Jadi di saat PIC gudang menyerahkan bahan baku ke gudang bahan baku, disitulah di gudang bahan baku itu baru dicek apakah barang tersebut sesuai pesanan atau tidak. Dan untuk entity PIC gudang sendiri itu atributnya itu ada alamat, nama, nomor HP, dan faktur pembelian bahan baku ya, sudah kita jelaskan barusan. Dan untuk gudang bahan baku sendiri ya, di sini ada atribut bahan baku ya. Yang berikutnya ini ada entity bagian produksi. Nah, di entity bagian produksi ini hubungannya dengan entity gudang bahan baku ya. Hubungannya yaitu produksi, di mana dari si gudang bahan baku ini dia menyalurkan bahan baku ke bagian produksi ya. Nanti di sini akan terjadi proses produksi bahan baku menjadi barang jadi ya. Di sini bagian produksi dia mendapatkan bahan baku ya, bahan baku dan contoh dari pola atau motif kain ya sebelum ditenunya. Jadi pola atau motif kainnya ini diproduksi bersamaan saat sedang melakukan tenun ya. Proses pemberian motif ini dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan benang warna ya. Berikutnya ada entity gudang barang jadi ya. Di entity gudang barang jadi ini dia mempunyai dua atribut ya, yaitu jenis kain dan kain jadi. Untuk hubungan kedua entity ini ya, bagian gudang barang jadi dan bagian produksi ya, hubungnya ini yaitu merupakan hubungan sortir barang jadi ya. Jadi di saat bagian produksi memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, nah disitulah si bagian produksi ini dia meneruskan barang jadi tersebut ke gudang barang jadi ya, gudang barang jadi, terus disimpan di situ jadi persediaan barang jadi yang di dalamnya yaitu ada jenis kain dan kain jadi ya. Jenis kain itu ada beberapa motif ya.
Kayak tadi motif bunga harten, bunga ruit, bunga klaver, dan lain-lain. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD usaha yang saya analisa ya, usaha milik Bu Vina. Oke, berikutnya kita akan melihat kelemahan dan masalah dari alur sistem yang sudah kita buat ya, mulai dari DFD level 0, DFD level 1, dan ERD. Oke, bisa dilihat di sini kelemahan atau masalah yang pertama yaitu PIC gudang tidak memeriksa atau melakukan pengecekan bahan baku di saat bahan baku diterima ya. Bahan baku baru akan diperiksa saat masuk di gudang bahan baku. Padahal bahan bakunya tidak banyak dan hanya benang sutra, benang katun, dan benang warna yang dibutuhkan ya untuk memproduksi satu kain jadi ya. Dan yang kedua ya, ada kelemahan yang lain. Untuk alat tenun yang digunakan masih menggunakan alat tenun tradisional dan kurangnya tenaga kerja ya. Jadi untuk memproduksi satu kainnya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan solusi untuk mengatasi kelemahan dan masalah di atas ya, solusinya Bu Vina sebagai PIC gudang ya, sebaiknya melakukan pengecekan bahan baku sebelum dimasukkan ke dalam gudang ya, biar bahan baku yang sudah dimasukkan ke dalam gudang itu sudah dipastikan bahwa bahan baku itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan pesanan. Dan yang kedua, Bu Vina juga sebagai atau selaku pemilik usaha harusnya mau menyewa tenaga kerja untuk membantu pekerjaannya agar lebih cepat selesai, dan juga bisa membeli alat tenun modern agar lebih mempercepat lagi proses produksinya. Untuk keadaan proses produksi tenun milik Bu Vina bisa kalian lihat di bawah ini ya. Ini untuk alat tenunnya masih menggunakan alat tenun tradisional, dan ini untuk contoh kain jadinya ya. Dan ini Bu Vina saat melakukan proses menenun. Oke, jadi sekian dulu dari saya video mengenai presentasi UAS Akuntansi Elektronik. Terima kasih karena sudah menonton video ini.